Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Khotim. Tetap semangat belajar ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Persiapkan alat tulis kalian, kemudian buku paket atau e-book yang sudah kalian unduh di web Perpustakaan Bahrun Amik. Untuk halaman buku IPA-nya, nanti akan saya tulis di teksnya, nanti di bab yang akan kita bahas. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita mulai dan persiapkan diri baik-baik. Jangan lupa nanti di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dan seperti biasa, untuk pengumpulan tugasnya melalui link Google Form yang akan saya bagikan di grup WA tuh. Kali ini kita masuk pada bab kedua, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada KD 3.2 yaitu memahami sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta 4.2 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk kali ini kita masuk ke subbab perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Jangan lupa dibuka buku paket IPA kelas 9 pada halaman 53. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya yaitu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, menyebutkan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Untuk manfaat pembelajaran ini yaitu menumbuhkan sikap menjaga kelestarian tumbuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba kalian amati gambar yang ada dalam layar. Pernahkah kamu melihat pohon rambutan dan mangga? Ya, tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup. Kalian lihat buah mangga dan buah rambutan itu adalah contoh biji tertutup. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Oke, untuk menjawab hal ini kita lanjutkan dulu. Di bagian garis besar pada materi pada bab 2 kali ini yaitu reproduksi makhluk hidup. Nanti bisa kalian lihat di buku paketnya tadi ya, di halaman 53. Ini terbagi menjadi 2, reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Untuk vegetatifnya itu meliputi tumbuhan dan hewan. Dan kita akan masuk pada reproduksi vegetatif pada tumbuhan terlebih dahulu, yaitu pada tumbuhan Angiospermae atau tadi ya biji tertutup. Dan ini meliputi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami, kalian lihat contohnya ini. Untuk akar tinggal, kemudian berikutnya kedua ada stolon atau geragih. Perhatikan di bagian akarnya. Coba itu yang di bagian akarnya kalian tulis dalam buku kalian ciri yang nampak pada akar tinggal dan ciri yang nampak pada stolon atau geragih. Nanti dibuka di buku paket halaman 55 sampai 56. Ya, yang kalian tulis adalah ciri-ciri pada tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga ada umbi lapis, ditulis juga ya. Untuk umbi lapis, tunas adventif dan umbi batang. Nah, ini bisa saya perjelas di umbi batang, di umbi lapis dulu ya, di umbi lapis. Kemudian di bagian tunas adventif, tunas yang ada dikasih ini ya garis anak panah merah itu.
kemudian di umbi batang. Selanjutnya, untuk perkembangbiakan vegetatif buatan, ada mencangkok dan merunduk. Ini adalah contoh untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk mencangkok, tahapannya, perhatikan ya. Nanti kalian buka di buku paketnya halaman 61. Kalian tulis tahapan untuk mencangkok di halaman 61, dan untuk merunduk kalian tulis pula ciri yang terdapat pada tumbuhan dengan cara merunduk vegetatif buatannya. Dan yang ketiga, masih pada perkembangbiakan vegetatif buatan, ini adalah stek. Nah, cara stek kalian tulis pula di buku catatan kalian. Kemudian menyambung. Dan yang kelima, menempel atau okulasi. Nah, tahapannya ada di halaman 61. Ini tentu saja bisa kita praktekkan di tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, berikutnya, kegiatan untuk lebih memahami macam-macam perkembangbiakan vegetatif dan bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Kalian lakukan kegiatan berikut. Cermatilah gambar di bawah ini dan identifikasi perkembangbiakannya dengan mengisi tabel yang tersedia. Berikut ini akan saya tampilkan tabelnya. Kemudian kalian catat terlebih dulu ya. Nomor 1 sampai nomor 10 itu bisa kalian pause nama tumbuhannya. Nah, ini tabelnya. Saya berikan satu contoh. Nama tumbuhan yang pertama adalah cocor bebek. Kemudian bagian yang ditanam adalah daunnya. Nah, ini bisa buatan, bisa alami. Cara perkembangbiakannya adalah tunas adventif. Untuk keterangannya, berkembang biak dengan kuncup adventif daun. Nah, itu nanti bisa kalian kasih centang apakah buatan ataukah alami ataukah dua-duanya. Begitu ya. Kemudian setelah kalian masukkan ke dalam tabel nomor 1 sampai 10 berbagai jenis tumbuhan tadi ya, nomor 1 sampai 10, kalian jawab pertanyaan berikut. Kalian tulis pertanyaan ini ya, 1, 2, 3. Bisa di pause. Kemudian kesimpulan. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Kalian tulis di buku kalian. Ini kesimpulannya. Kalian buat sendiri, nanti kita cek pada saat pertemuan. Dan tentu saja seperti biasa di pertemuan sebelumnya, kalian kirim di buku kalian foto dulu hasil tugas yang kalian kerjakan. Termasuk kesimpulan ini juga masuk dalam tugas kalian. Kemudian tabel tadi ya, yang berisi 10 jenis tumbuhan, itu juga masuk ke tugas kalian. Dikirim ke Google Form. Nanti linknya saya kirim di WA Group. Nah, 1 sampai 7 ini adalah kesimpulan kita. Demikian ya untuk pertemuan kali ini. Dan semoga di PJJ yang kali ini di bab kedua kalian masih tetap semangat. Kita berdoa semoga pembelajaran di kegiatan tatap muka nanti di sekolah bisa segera kita lakukan dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.